Halo Sobat Merinding, kembali bersama saya Burhan. Jangan lupa, nafas dulu ya sebelum nonton, karena video kali ini bakal bikin kalian, ya biasa aja sih sebenarnya. Tapi tonton aja lah ya. Hari ini kita bakal ngebedah film horor yang berjudul Labinak, Sekte Sesat Pemakan Daging Manusia. Buat kalian yang punya kolesterol tinggi, tenang, nonton video ini nggak bakal bikin kolesterol kalian naik. Paling cuma bikin tensi naik karena kaget dengan kehengeriannya. Hari gini apa-apa mahal, harga daging sapi naik, harga ayam naik, harga diri malah turun. Makanya, Sekte Labinak hadir sebagai solusi ketahanan pangan lokal. Bahannya melimpah, sering jalan sendirian di tempat sepi, dan yang paling penting, gratis. Ya memang sih, proses pembersihannya agak berisik karena mereka suka teriak-teriak nggak jelas. Tapi ya namanya juga usaha kan? Daripada makan hati karena cicilan, mending makan yang pasti-pasti aja. Tanpa banyak kecot di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, Film ini diawali dengan sebuah narasi tentang kisah arkeolog bernama Indonia Jones, di mana pada tahun 1935 ia berhasil menemukan sebuah kuil penyembah dewa kekacauan bernama Bhairava setelah kusruk-kusrukan di pedalaman Indonesia bagian utara. Namun, menurut catatan Indonesia Jones dan krunya, dinyatakan hilang secara misterius setelah mereka menemukan kuil tersebut. Dan menurut mitos yang beredar, mereka tewas dihabisi oleh para penyembah dewa Bhairava yang dipercaya sebagai sekte sesat pemakan daging manusia. Yang mana mereka percaya jika daging manusia bisa membuat mereka hidup abadi. Dan sebagian orang percaya, sekte sesat tersebut masih ada dan bersembunyi di balik kekuasaan yang mereka miliki. Kemudian film beralih pada ritual penumbalan yang dilakukan oleh sekte kanibal, di mana kali ini mereka bersiap menumbalkan seorang AWW yang akan mereka jadikan sebagai hidangan utama. Bagaikan zombie kelaparan, anggota sekte ini begitu lahap memukbang si AWW itu loh. Lalu film Labinak pun dimulai. Singkat waktu, film beralih pada seorang guru honorer yang tidak diangkat-angkat menjadi P3K bernama Najwa, di mana ia sedang menunggu hujan reda bersama putrinya yang bernama Yanti. Hingga setelah cukup lama menunggu, akhirnya hujan pun reda dan Najwa langsung mengajak putrinya untuk pulang. Kita kayak hati. Setibanya di rumah, mereka pun heran saat melihat seorang ibu-ibu menor yang sudah menunggu kedatangan mereka. Bu Najwa, barangkali Bu Najwa sudah lupa deh sama saya. Sesaat kemudian, sambil menunjukkan foto Najwa saat mendapat beasiswa, Diana memperkenalkan diri sebagai agen yayasan yang dulu pernah memberikan beasiswa untuk Najwa kuliah S1. Lantas, Diana yang menyadari keahlian Najwa di atas rata-rata, langsung mengajaknya untuk mengajar di yayasan milik bosnya. Terlebih setelah bertahun-tahun mengabdi menjadi guru honorer, pengabdian Najwa tidak pernah dihargai oleh negara yang sedang sibuk memanjakan para pemilik dapur MB. Diana pun menambahkan, jika di yayasannya, slogan mencerdaskan anak bangsa bukanlah kibulan semata. Tak cuman itu, selain gaji dan tempat tinggal yang layak, pihak yayasan akan memberikan beasiswa pada Yanti jika Najwa bersedia menerima tawarannya. Apalagi dengan gaji honorer yang kalah dengan karyawan MBG, Diana yakin jika tawaran ini akan membuat hidup Najwa menjadi lebih baik. Setelah mengungkapkan hal tersebut, Diana langsung pamit agar Najwa bisa mempertimbangkan tawarannya. Seketika, Yanti pun terperangah saat melihat sekolah milik Yayasan Budiana seperti sekolah-sekolah di film Japanese. Di malam harinya, saat hujan deras turun, Yanti terlihat sibuk menampung air hujan di kamarnya yang bocor. Sementara itu, Najwa yang sedang sibuk bermain dinamo jahit kembali terngiang-ngiang dengan tawaran menggiurkan dari Budiana.
Sontak, Najwa hanya bisa bengong saat melihat kamar putrinya yang tiba-tiba ambruk. Di saat itu pula, Yanti pun menangisi celengan kuliahnya yang hanya berisi ceban saja. Hingga dari kejadian itu, akhirnya Najwa membulatkan tekad untuk menerima tawaran Budiana. Di keesokan harinya, Najwa dan Yanti yang akan pindahan terlihat sibuk membereskan segambreng piala antar RT yang sering mereka menangkan dalam perlombaan memanjat tebing. Seneng gak? Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah yayasan yang akan ditempati oleh Najwa. Di tengah penyambutan, Najwa berkata jika seumur hidupnya, ia baru pertama kali melihat rumah sebagus ini dijadikan rumah dinas. Lantas tanpa basa-basi, Diana mempersilahkan mereka untuk mengecek rumah. Bagaikan mimpi di siang bolong, Yanti pun semeringah saat melihat kemewahan rumah dinas yang akan mereka tempati. Sementara di luar, Najwa terlihat menyapa seorang emak-emak yang terus memperhatikannya dari atas balkon. Kemudian datanglah seorang duda tampan pemilik yayasan bernama Lucius Erectopus Paleo Javanicus. Ia pun memberitahu jika emak-emak di balkon itu adalah ibunya. Setelah sedikit basa-basi, Lucius meminta Najwa untuk menikmati setiap fasilitas yang telah ia sediakan. Hingga setelah Lucius pergi, pria jandut bernama Yudas Espariot Sumanto langsung memperkenalkan diri sebagai pengajar psikolog di yayasan ini. Di saat itu pula, Najwa pun heran dengan nama-nama mereka yang sepertinya bukan asli orang Indonesia. Lantas mereka pun memberitahu, ini mah disuruh sutradara. Dirasa sudah kelamaan, Diana meminta Najwa untuk beristirahat terlebih dulu. Singkat waktu, malam pun tiba. Setelah membereskan rumah, Najwa yang akan beristirahat seketika heran saat mendengar suara decitan tikus. Anjay! Sontak Najwa pun syok parah saat sekilas melihat kaki-kaki koreng yang berkelayutan di plafon. Dirasa hanya halu, Najwa bergegas pergi ke kamar untuk tidur. Di keesokan harinya, para murid pun heran saat melihat the Bastionisans yang dilakukan oleh Najwa. Hingga saat bel istirahat berbunyi, Najwa meminta para murid membuat kelompok untuk praktek fisika minggu depan. Sesaat kemudian, Najwa pun kesal saat laptopnya tiba-tiba mati. Baru saja melihat hal yang aneh, Najwa pun kaget saat kedatangan seorang guru bahasa yang mengaku bernama Ratih. Hingga di tengah perbincangan, Ratih pun pamit saat mendengar bel masuk telah berbunyi. Namun melihat Bu Ratih yang mengalami tembus softtext, Najwa yang pengertian langsung meminjamkan sweaternya. Saat Yudas datang, ia langsung menghadiahi setoples cangkleng dinosaurus untuk makan siang. Tak cuman itu, Yudas pun memberikan HP iPhone 16 Pro Max dan juga MacBook baru pada Najwa untuk menggantikan laptopnya yang sudah uzur. Bagaikan ketiban durian runtuh, Najwa seakan tidak percaya saat mendapatkan hadiah tersebut. Terlebih dengan gaji guru honorer yang seiprit, Najwa tidak pernah kepikiran bisa memiliki barang-barang standar kekayaan di zaman sekarang. Sepulang mengajar, Najwa yang penasaran terlihat menghampiri Lucius. Di saat itu pula melihat Najwa yang kepo, Lucius mengungkapkan jika dirinya baru selesai mengambil stok daging dari peternakan bawah tanah milik yayasan. Dan saat Najwa keheranan, Lucius langsung memberi tebengan untuk pulang.
Sepulang ke rumah, Najwa pun terperangah saat rumah dinasnya sudah dipasangi TV monster dan juga Yanti yang mendapat HP iPhone baru. Namun sesaat kemudian, Najwa pun heran saat melihat sekilas sosok entitas jahat yang pergi ke arah gudang. Anjay! Dikira leak, rupanya lampu. Kemudian Najwa pun heran saat melihat dan menemukan sebuah buku jurnal. Keheranan pun semakin menjadi saat jurnal ini berisi foto yang terlihat cukup ngeri. Tak sampai di situ, Najwa pun menemukan tulisan-tulisan kuno dan juga pesan aneh tentang sekte Labinak. Di malam harinya, Najwa terlihat kebingungan dengan pesan yang tertulis di jurnal ini. Dirasa kembali halu, Najwa yang ketakutan bergegas pergi ke kamar. Anjay! Betapa syoknya Najwa saat ia di jumpscare seekor pocong kintil yang memintanya untuk pergi. Hingga setibanya di kamar, Yanti pun heran saat melihat ibunya yang ketakutan. Boleh tidur di sini nggak? Di keesokan harinya, Najwa langsung menunjukkan foto aneh yang ia temukan pada Diana dan Yudas. Melihat hal itu, Diana berkata jika ini hanyalah foto pentas seni tahun lalu. Ini saya Siska. Sontak Najwa pun heran saat melihat kelakuan Diana yang seolah tidak ingin tubuhnya terluka sedikit pun. Di malam harinya, saat Rati berkunjung ke rumah Najwa, ia yang khawatir meminta Najwa untuk jangan mempercayai ucapan dan juga segala kebaikan dari para pengurus yayasan. Terlebih menurutnya, mereka tidak sebaik apa yang Najwa kira. Sontak Najwa pun heran saat mendengar hal tersebut. Hingga di tengah keheranan, tiba-tiba saja Rati menyetel musik dan mengajak Najwa berdansa. Anjay! Ternyata Rati adalah si awewe yang telah dikorbankan di film awal tadi, di mana kini ia yang telah menjadi arwah berusaha untuk memberitahu Najwa dengan cara yang sangat ribet. Di keesokan harinya, Yanti terlihat asik berkunjung di rumah Eva yang merupakan cucu dari Oma Ida, sang nyonya besar di yayasan ini. Di tengah hangatnya suasana, Oma Ida mengajak Yanti untuk ikut berlibur ke villa bersama keluarganya. Hingga setelah Oma Ida pergi, dengan gelagatnya yang aneh, Lucius terlihat menatap tajam ke arah Yanti. Di malam harinya, di tengah derasnya hujan, Najwa pun khawatir saat Yanti tak kunjung pulang. Betapa syoknya Najwa saat leak badeng nemplok di atas payungnya. Namun di tengah kepanikan, Najwa pun merasa lega saat melihat Yanti pulang. Di tengah malam, Yanti pun terbangun setelah mendengar suara cakaran. Dan betapa syoknya Yanti saat melihat tangan-tangan koreng keluar dari dalam lemarinya. Saat Najwa datang, ia pun berusaha menenangkan Yanti yang ketakutan. Akan tetapi, seketika Yanti panik saat melihat si ibu yang tiba-tiba tertawa, kayak ODGZ. Rupanya semua itu hanyalah mimpi. Di keesokan harinya, setelah mendapat izin dari si ibu, Yanti yang akan berlibur langsung berpamitan di mana ia akan menginap di villa milik Oma Ida selama 3 hari. Ibu, pamit ya.
Singkat waktu, Najwa yang sedang menonton TV langsung kaget saat mendengar suara gedebrak dari arah gudang. Dirasa cuman angin, Najwa tidak terlalu memikirkannya. Tapi tiba-tiba, sungguh gile tanpa Najwa sadari, sosok Lea Koreng kembali menampakkan diri. Hingga sesaat kemudian, Najwa yang akan mandi lagi-lagi mendapat sebuah keanehan. Betapa syoknya Najwa saat melihat pesan peringatan yang mengungkapkan jika Najwa akan mati. Di sore harinya, Najwa yang takut mandi terlihat ketiduran di kursi. Saat kawanan Leak muncul dalam mimpinya, sosok Ratih terlihat berjalan mendekati Najwa. Kemudian Ratih langsung memberikan penglihatan ritual saat dirinya dijadikan sebagai tumbal. Betapa syoknya Najwa saat ia melihat penumbalan kanibal di dalam mimpinya. Ia pun baru sadar jika Ratih yang selalu menemuinya adalah sesosok Leak. Di malam harinya, Najwa pun panik saat mendengar lagu yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Hingga di tengah keanehan yang terjadi, Najwa yang tidak ingin ambil pusing langsung mencabut colokan dan bergegas pergi ke kamar. Namun, setibanya di kamar, kepanikan Najwa semakin menjadi saat mendapati pesan dari Yanti yang memintanya untuk membukakan pintu. Padahal ia tahu Yanti berlibur selama 3 hari ke depan. Di tengah teror yang semakin menjadi, Najwa yang ketakutan meminta Leak Ratih untuk pergi. Di keesokan harinya, Najwa langsung menceritakan teror Leak Ratih pada Yudas, di mana Najwa merasa Leak Ratih yang gentayangan berusaha memberitahukan sesuatu. Tapi di saat itu pula, Yudas merasa jika semua itu hanyalah halusinasi semata, di mana ia meminta Najwa untuk meminum obat penenang saja. Saat efek obat penenang mulai bekerja, Yudas langsung melakukan terapi hipnotis pada Najwa. Hingga sesaat kemudian, bagaikan dihipnotis uya-kuya, Najwa langsung menceritakan traumanya. Di mana 16 tahun lalu, Najwa yang terlambat pulang menjadi korban katuk paksa dari sosok misterius bertopeng singa. Tak cuma itu, Najwa mengungkapkan jika sosok tersebut mengenakan kalung segitiga bermata dajjal. Dan sungguh tanpa diduga, ternyata Yanti adalah anak dari sosok misterius yang telah mengkatuk Najwa di masa lalu. Setelah mendengar hal tersebut, dirasa ini saatnya Yudas mengungkapkan jika sosok yang telah mengkatuk Najwa adalah Lucius. Karena kini, Najwa telah dipersiapkan oleh sekten untuk dijadikan tumbal. Tapi gimana? Sementara di villa, Yanti yang gabut merasa penasaran saat melihat buku berjudul Labi Nakal alias kanibal yang diribet-ribetin. Sudah dipikirin? Di tengah rasa ngeri saat melihat gambar penumbalan, Lucius yang datang terlihat berusaha melakukan pendekatan pada Yanti, di mana Lucius menjanjikan jika dirinya akan membiayai kuliah Yanti sampai tuntas. Mendengar hal itu, jelas saja membuat Yanti semeringah, tanpa ia tahu jika Lucius Erectopus ini adalah bapak biologisnya. Kembali pada Najwa, ia yang siuman bergegas mengikuti Leak Ratih yang mengajaknya pergi ke gudang.
sini. Setelah menemukan pintu rahasia, Najwa yang akan pergi ke basement bergegas mengambil senter dan linggis untuk berjaga-jaga. Antara syok dan mual, Najwa pun kaget saat menemukan potongan-potongan daging manusia. Tak sampai di situ, Najwa semakin merinding saat melihat banyaknya lemari penyimpanan mayat di tempat tersebut. Betapa syoknya Najwa saat menyadari jika lemari mayat ini sudah dipersiapkan untuk dirinya. Setelah di jump scare Bebeng Ukrati yang muek koreng, Najwa yang panik langsung ngabret kabur. Di tengah kengerian yang terjadi, Najwa langsung mengirimkan pesan suara pada Yanti agar secepatnya kabur. Tapi anjingnya, pesan tersebut malah diketahui oleh Eva. Sesaat kemudian, Eva yang datang langsung memutar pesan suara yang dikirim oleh Najwa. Yanti dengerin ibu baik-baik. Ada di sini mereka semua jahat. Cari polisi. Tunggu ibu di sana. Dirasa rencananya sudah terbongkar, Lucius ajak si emak untuk mempercepat ritual penumbalan. Terlebih gagalnya ritual 10 tahun lalu membuat istrinya yang mengalami penuaan ekstrim merasa putus asa hingga akhirnya nekat melakukan bundir. Dan seperti yang kita tahu, jika ritual ini bertujuan untuk membuat awet muda dan panjang umur, tapi jika ritual ini gagal, penuaan ekstrim tak bisa dihindari. Lantas Lucius yang tidak ingin membuang waktu langsung mengajak keluarganya melakukan persiapan. Sementara itu, Najwa yang berusaha kabur terlihat kusruk-kusrukan ke arah hutan guna menghindari para penjaga. Hingga di tengah pelarian, Najwa pun bergegas meminta bantuan pada sekelompok orang yang sedang berkemping. Tapi ternyata orang-orang ini adalah kelompok Diana yang sedang asik memanggang daging manusia. Sungguh hedan banget ya guys. Lanjut, pelarian Najur harus berakhir setelah dirinya tertangkap oleh kelompok Diana. Kemudian Yudas langsung menyuntikkan obat bius untuk melumpuhkan Najwa. Kembali pada Yanti yang sedang mengikuti sesi makan malam ala-ala princess tanpa ia tahu jika perdagingan di atas meja adalah daging-daging manusia. Lantas ia pun diminta untuk mencicipi sayur daging buatan Oma. Setelah mencicipi sayur daging manusia, Lucius berkata jika ia berniat menjadikan Yanti sebagai anaknya. Akan tetapi, Yanti harus ikhlas jika Najwa ia jadikan tumbal. Kemudian, saat Lucius akan meminumkan darahnya pada Yanti, ia pun mengungkapkan jika sebenarnya Yanti adalah anak kandungnya setelah mengaduk paksa Najwa 16 tahun lalu. Di mana Lucius menambahkan jika Najwa telah ia persiapkan untuk dijadikan sebagai tumbal. Sungguh geblek, setelah mencicipi darah ayahnya, Yanti langsung kerauhan.
Singkat waktu, di tengah malam, Lucius dan anggota sekte kanibalnya bersiap memulai ritual puncak penumbalan Najwa. Setelah berjoget India, Lucius yang dikenal sebagai raja langsung memberikan darahnya kepada para pengikutnya. Setelah mengukir mantra di jidat Najwa, Lucius langsung memberikan golok pada Yanti dan meminta putrinya untuk menghabisi Najwa. Tapi di saat itu pula, Najwa yang panik berusaha menyadarkan Yanti. Yanti jangan, kamu anak baik, ibu sayang sama Yanti. Yanti, ibu sayang sama Yanti. Pelukan ibu. Untung saja, dengan teknik bungut no jutsu, Najwa berhasil menyadarkan Yanti. Setelah berhasil menebak Lucius, Yanti yang panik langsung membebaskan si ibu. Di saat itu pula, Lucius yang terluka parah langsung menggunakan regenerasinya untuk menyembuhkan luka secara instan. Setibanya di ruang penyimpanan, Najwa meminta Yanti untuk bersembunyi di dalam lemari mayat. Hingga sesaat kemudian, Yudas yang datang berusaha melakukan pencarian. Yanti sekarang. Namun di tengah pencarian, Yudas pun panik saat mendapat teror dari Leak Ratih yang berusaha menuntut balas atas kematiannya, di mana Ratih ingin Yudas merasakan apa yang ia alami. Mamam. Yudas pun keok setelah merasakan sakitnya menjadi korban kanibalisme. Di tengah kengerian yang terjadi, Najwa yang panik langsung mengajak Yanti untuk kabur. Tapi anjungnya, mereka malah terkepung dan akhirnya harus kembali tertangkap. Hingga sekembalinya ke tempat ritual, Lucius dan anggota sekte terlihat mengalami penuaan akibat penyembuhan diri secara ekstrim yang harus ia pakai. Dan ternyata kemampuan mereka seolah terkoneksi satu sama lain, di mana jika si raja mengalami sesuatu, para pengikutnya pun akan merasakan hal yang sama. Lantas, Najwa yang tidak ingin putrinya mati, memutuskan untuk menyerahkan diri. Terlebih saat ini tidak ada orang yang mampu menyelamatkan mereka. Sungguh mengerikan dan terlalu. Najwa pun harus merasakan perihnya dimakan secara hidup-hidup seperti di film-film zombie. Tak ingin ibunya menderita secara perlahan, Yanti pun terpaksa harus menghabisi ibunya. Sungguh naas, udah kalah sama petugas MBG, Najwa si guru honorer harus tewas di mukbang para pengikut sekte kanibal. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, saat Diana berhasil mendapatkan 2 calon tumbal, Yanti yang kini sudah resmi tergabung dalam sekte Labinak terlihat menelpon seseorang untuk bergabung di ritual penjamuan selanjutnya. Ahey! Tanpa diduga, Yanti menghubungi Sumanto untuk ikut dalam penjamuan sektenya. Dan kalau kalian tidak tahu siapa itu Sumanto, cek di Google sekarang juga. Lalu film pun sudah berakhir. Gimana sobat merinding? Buat bulu kuduk merinding bukan?
Itulah alur cerita dari film Labinak. Yang masih penasaran dengan kengeriannya, langsung saja tonton video fullnya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Yang bayar itu kalau lu mau jadi tumbal sektenya. Saya Burhan, pamit undur diri. See you to my next video.